Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, ada ide yang kelihatannya amat mengejutkan dari Mendagri Tito Karnavian. Mendagri Tito mengusulkan agar kepala daerah diberi bonus PAD. Tentu saja ini mengejutkan. Kenapa? Sedangkan tidak ada selama ini kepala daerah diberi bonus atau insentif di dalam menaikkan PAD-nya. Ada juga kepala daerah yang sampai berlipat-lipat menaikkan pajak di daerahnya sehingga rakyatnya heboh. Seperti yang terjadi di Kabupaten Pati yang sempat terjadi demo besar-besaran kepada Bupati Pati Sedewo dulu karena dia naikkan pajak berlipat-lipat kenaikannya sehingga rakyatnya resah. Apalagi kalau diberi insentif atau bonus kepada daerahnya kalau dia berhasil menaikkan PAD. Kita tahu PAD itu sumbernya dari penerimaan pajak, retribusi, dan lain-lain. Sahabat BN, sebenarnya kalau kita perhatikan di era sekarang ini, peluang-peluang untuk menjadikan pejabat mendapatkan jalan melakukan korupsi seakan-akan dibentangkan. Entah karena korupsi ini sudah begitu membudaya di tengah-tengah republik ini, terutama di kalangan birokrasi kita, di kalangan pemerintahan kita, atau entah bagaimana. Dapat kita bayangkan kalau kepala daerah ini dapat bonus pula dia ketika dia berhasil menaikkan pajak. Ketika dia berhasil menaikkan PAD, kita tahu PAD itu sumber dananya dari pajak yang dikumpulkan dari retribusi dan sejenisnya. Harusnya kepala daerah ini dalam kondisi seperti sekarang agar dia tidak melakukan segala cara untuk memenangkan pilkada, artinya cara curang, harusnya diperketat dana-dana yang mungkin akan bisa mereka terima. Yang membuat sekarang ini kepala daerah ini begitu senang jadi kepala daerah sehingga orang mau dia mengucurkan dananya bermiliar-miliar, bahkan mungkin ada yang ratusan miliar untuk menjadi bupati atau wali kota, apalagi untuk jadi gubernur. Karena dia melihat sumber-sumber pemasukan keuangan kepadanya itu, banyak sekali. Banyak sekali. Memang gajinya kecil, tetapi pendapatannya besar. Saya jadi teringat ada seorang jenderal di era Orde Baru mengatakan kepada saya, pernah dia diledek oleh bule, oleh orang asing. Dia mengatakan, orang Indonesia ini pejabatnya kaya-kaya, pakai mobil, rumahnya bagus-bagus, tidak pula satu, banyak. Anaknya malah kalau 4, anaknya 4 pula mobil pribadinya. Padahal gaji pejabat, gaji pegawai negeri, gaji pejabat negara di Indonesia ini kecil katanya. Dia menjawab, Pak Jenderal ini, menurut Pak Jenderal ini, you harus tahu, di Indonesia ini gaji memang kecil untuk pejabat negara, untuk pegawai negeri sipil, untuk TNI Polri. Memang kecil gaji. Cuma penghasilannya bisa besar. Sehingga kalau dia jadi pejabat, dia tidak memikirkan gaji. Yang dipikirkannya bagaimana untuk mendapatkan korupsi. Ini celetuknya. Sahabat BN. Karena itu mungkin perlu dipertimbangkan usulan Mendagri ini. Perlu dikaji ulang. Apakah nanti kalau usulan Mendagri ini sempat menjadi kenyataan, setiap kepala daerah diberi bonus atas keberhasilannya menaikkan PAD di daerahnya,
Jangan-jangan nanti napas seorang dipajaknya juga. Saya akan bacakan kutipan sebuah beritaan tentang hal ini. CNN Indonesia menurunkan berita di bawah judul Mendagri usulkan kepala daerah dapat bonus dari PAD. Berita ini hari Kamis 11 Juni 2026. Jakarta, CNN Indonesia. Menteri Dalam Negeri Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan ide agar kepala daerah mendapat insentif atau bonus berupa persentase dari pendapatan asli daerah PAD yang dia capai. Itu menyampaikan hal itu merespon pertanyaan wartawan mengenai maraknya kepala daerah terjaring operasi tangkap tangan OTT Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Kenapa? Kalau dia PAD-nya makin tinggi, kepala daerahnya makin aktif, kreatif untuk mencari anggaran sendiri tanpa memberatkan rakyat. Pajak itu naik akan memberatkan rakyat. Entah kalau pajak itu tidak dari rakyat diambilkan, dari langit. Kata dia seperti dikutip dari Antara Kamis 11 bulan 6. Menurut Tito, skema tersebut dapat memacu kepala daerah untuk lebih kreatif mencari anggaran demi kepentingan daerahnya. Insentif diberikan sebagai penghargaan atas kinerja kepala daerah bersangkutan. Tidak ada salahnya kalau seandainya mereka diberikan insentif hasil kerjanya mereka. PAD-nya akan bertambahkan, tapi kalau tidak ada insentifnya, mungkin mereka jadi tidak semangat, kurang semangat untuk mendapatkan PAD, ucapnya. Jadi pemerintah kita ini memang harus kita akui selama ini pikirannya untuk mengisi kas daerah baik APBN maupun APBD hanya dari pajak saja. Dia tidak tampak berpikir bagaimana agar BUMN itu memberikan masukan keuangan kepada APBN. BUMD di daerah memberikan pemasukan keuangan kepada APBD. Selama ini yang terkesan BUMN, BUMD itu sebagai tempat menyusu bagi para tim sukses, para relawan melalui jalur komisaris. Selain dari itu, BUMN itu termasuk juga mungkin BUMD untuk memperkaya diri. Gajinya besar-besar. Yang dikatakannya kepada publik, rugi. Coba lihat, Garuda rugi. Semuanya rugi terus. Jadi ini memang harus kita akui. Karena pemerintah kita ini pikirnya bagaimana bisa mengeruk uang rakyat melalui pajak. Sehingga banyak kita melihat keluhan masyarakat, terutama di media sosial. Ketika rakyat mulai berbisnis, jangankan dia bantu, meminjam uang di banknya tidak bisa. Coba, kalau Anda di awal-awal berbisnis, apalagi kalau mengatakan akan mulai berbisnis, coba pinjam uang ke bank, kalau bisa. Coba, jangankan bantuan diminta ke pemerintah, meminjam uang ke bank pemerintah aja coba. Dia baru mau meminjam ke uang ke pebisnis apabila dia melihat bisnisnya ada potensi untuk berkembang. Telah berjalan semakin lama. Tapi begitu rakyat mau berusaha, ini modal. Coba lihat proposal kamu berusaha, ini modal. Dipinjam saja tidak mau dia. Tetapi kalau sudah berkembang, baru dia mau meminjamkan. Dan kalau sudah berkembang, yang bakal datang orang dari pajak. Itu bakal datang menagih pajaknya lagi. Selaku warga negara yang baik, bagi kita tentu tidak persoalan membayar pajak. Sebab itu bagian dari usaha kita untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Akan tetapi yang kita persoalkan
Kalau sekiranya kepala daerah diberi pula insentif atau bonus untuk meningkatkan PAD-nya. Dan kita tahu PAD itu berasal dari pajak dan distribusi atau penerimaan yang lainnya. Itu saja mungkin bagi rakyat yang menjadi persoalan. Sebab akan berdampak nanti kepada upaya membebani rakyat dengan pajak. Seperti kita singgung di awal tadi, pengalaman sudah ada. Ada kepala daerah yang pernah berupaya menaikkan pajak rakyat berlipat-lipat. Menaikkan pajak sampai 400% kenaikannya. Sudah di luar nalar. Dan itu tentu sangat membebani rakyat. Ini mungkin yang diharapkan oleh rakyat kepada Mendagri agar jangan sampai kepala daerah diberi pula bonus atau insentif untuk menyemangati dia menaikkan PAD di daerahnya. Akan lebih baik agaknya pemerintah pusat mengambil kebijakan menurunkan TKD daerahnya penuh 100%. Tidak seperti selama ini TKD itu dipotong oleh pemerintah pusat dengan alasan efisiensi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.